Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Udah pakai atribut? Ya, Shopee Food Driver. Berarti kita akan ngomongin si Shopee yang lagi rame dimanapun, di sosmed bagian manapun, baik itu di grup-grup internal maupun di grup-grup umum. Jadi ini tentang perubahan si Argo Hub gitu ya. Ini udah dinotif dari hari-hari sebelumnya bahwa akan ada perubahan Argo, dan kita belum berani memastikan langsung. Hari ini kan udah mulai nih. Nah, perubahannya baru hari pertama sih. Ini tadi kita tes, kita lihat-lihat dulu. Gua nggak main hub karena memang kita di bolang ya. Kita balik lagi ke mode bolang, jadi nggak main hub dan belum nyoba lagi. Jadi harganya beneran turun. Tadinya kan 8.000 tarif minimumnya ya, minimum orderan, dan di 8.000 ini dia argo minimum yang paling besar jika dibandingkan dengan saingan-saingannya, baik itu si GrabSlot ataupun Gojek Aceng tentunya ya. Nah, sekarang turun jadi 6.400 gitu ya. Di mirip-mirip nih bertiga-bertiga nih antara si Gojek, Grab dengan Shopee gitu. Turunnya lumayan berasa, 1.600 gitu kan. Sampai sini gimana menurut kalian? Masih tertarik untuk main hub? Nah, jika dibandingkan dengan Grab, ini deket-deket nih, nempel, sama-sama lah gitu. Tapi jika dibandingkan dengan Aceng, ini jadi plus minus sebenarnya. Kalau difokusin, Aceng full insentif itu malah jauh dari Aceng gitu ya. Walaupun tarif dasarnya memang 5.000 semuanya gitu, tapi dia insentifnya banyak gitu kan. Kalau si Grab ini kan masih ada berlian-berliannya ya, walaupun ya kalau di Bogor mah agak susah yang gua rasain ya. Kalau di kota lain mungkin masih bisa lah gitu. Nah, makanya kalau di Bogor nih agak unik gitu kan. Terus tadi gue coba pagi hari Senin. Apakah Argo 6.400 ini masih banyak peminatnya? Ataukah mungkin orang jadi males nih main hub, jadi main reguler? Bogor agak lain. Gue tes tadi pagi-pagi, kita kasih tunjuk di sini. Ini tadi gue pagi-pagi lihat daftar hub, dan ternyata sold out gitu. Jadi jadwal sampai seminggu ke depan udah habis, masih laku tetap gitu. Kenapa si hub ini bisa laku? Karena kan argonya sekarang turun bang, jadi 6.400. Kok masih laku aja sih kalau di Bogor? Bogor ini agak beda, karena kan gue lihat pesaing-pesaingnya ya sama laku juga bang gitu. Gue lihat si GrabSlot itu gue coba mainin, yang ada itu pasti di jam-jam nanggung. Kalau di jam-jam sibuk tuh pasti habis. Yang pasti habis tuh di jam 11 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 5 gitu. Nah, ini tuh susah dapetinnya gitu kan. Kecuali kalau misalkan mungkin buangan, itu baru bisa dapet. Nah, makanya nggak aneh kalau si Shopee Hub ini pasti laku juga gitu. Karena argonya mirip-mirip, jadi pendapatannya nggak akan jauh beda gitu. Dan lagi di Bogor ini orderan nggak serame kayak di kota-kota lain gitu kan. Karena kan kita ujung nih mentok ke kiri Sukabumi, ke pinggiran-pinggiran agak susah orderan gitu kan. Harapannya paling kalau misalkan enak ya kalau mental ke Depok atau mungkin ke arah-arah BSD, nah itu masih enak gitu. Cuman kalau mental-mental ke pinggiran-pinggiran itu agak sulit gitu. Bukan berarti nggak ada, tapi agak sulit orderannya gitu ya. Jadi nggak mau harus balik lagi ke tengah, atau misalkan ya kalau akunnya gacor sih enak gitu. Cuman kalau akun yang ya biasa-biasa aja, apalagi yang anyap, wah agak repot gitu. Jadi makanya si hub ini masih jadi solusi gitu. Tapi itu kan pagi kita tes, malamnya nih kita tes lagi gitu kan. Oh, mungkin belum pada tahu gitu kan. Banyak yang belum tahu nih, banyak kan kadang-kadang info notif gitu kita nggak baca. Kita cuman oh ada notif ya udah, oh ada notif ya udah, nggak dibaca gitu. Mungkin pada belum tahu gitu kan argonya turun, jadi masih oh main-main aja gitu. Kadang-kadang ada juga yang kaget, tadi gue lihat di grup, bang kok gue tarifnya segini ya. Ada yang nggak baca notif. Sekarang malam kita tes, siapa tahu gitu kan kuota hubnya masih ada gitu. Terus gue lihat tadi, inilah hasilnya, masih tetap habis juga sampai seminggu ke depan masih habis gitu. Ya mau dikata gimana juga tetap, ya mungkin dapur orang beda-beda ya. Ada juga yang nganggap kayak tadi tuh, ya daripada sekarang gue main reguler dapat 1 atau 2 biji bang, orderannya susah. Kalau ke tengah gue sayang bensin gitu kan, sehari cuma dapat 2 orderan, 3 orderan gitu kan. Ya mendingan gue main hub gitu, bisa dapat 10, mungkin mantul-mantul bisa dapat 15 gitu kan. Jadi agak gede lah pendapatan, dan mainnya juga deket-deket doang. Ada yang berpikiran kayak gitu, jadi beda-beda gitu. Kita nggak bisa menyalahkan cara pemikiran seseorang gitu, karena kebutuhan dan pemikiran orang kan beda-beda gitu ya. Ini balik lagi ke
eh, cara berpikir dan pilihan masing-masing gitu, pribadi masing-masing gitu kan. Mau diambil ya silahkan, karena kan ini opsional. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Kalau lu ngambil bang, tadi gue bilang, gue kan dominan bolang ini bang, gitu. Jadi kalau hub itu kadang-kadang kalau lagi ya pengen, kalau lagi pengen aja dan kebetulan ada jadwalnya, baru kita sikat. Atau mungkin kayak gini nih, kayak pada pembuktian si hub ini gacor apa enggak sih gitu, anyap apa enggak, atau insentifnya kayak gimana, atau jarak maksimal dan minimumnya kayak gimana, baru kita ambil gitu. Cuman kalau hari-hari gue lebih senang bolang gitu. Kalau udah bolang kan ya dikata capek, jauh lebih capek, dikata lebih boros ya lebih boros, tapi lebih enak sih kalau menurut gue gitu. Sekali jalan, 2 kali jalan ya udah lumayan pendapatannya kayak gitu. Jadi gitu guys, ini selewatan aja kita bahas garis besar si hub dengan Argo yang baru. Cuman yang lain-lainnya sih masih sama-sama aja ya, kurang lebih gue lihat. Dan gue lihat di grup juga tetap aja masih ada yang jualan slot hub 6.400 masih dijualan. Captionnya biasa, seperti biasa, bang siapa tahu nih bisa dijadiin duit, bisa dijadiin duit. Ya maksud gue kan Argo udah turun nih sekarang gitu kan. Ya kalau nggak mau niat main hub ya nggak usah diambil gitu, biarin kalau orang yang pengen, jadi nggak kesusahan gitu, kasihan. Masa sekarang Argo 6.400 hubnya masih dijual-jualin gitu ya. Ya balik lagi ke yang tadi poinnya, memang gitu ya, semua orang juga bang punya caranya masing-masing, ya silahkan gitu. Itu cara pikir kalian. Toh gue juga nggak dominan di hub gitu, cuman kasihan kawan-kawan yang emang lagi akunnya parah, hanya parah ya, daripada ngebolang nggak jelas ngabisin bensin muter-muter, mending main hub tapi hubnya jadwalnya diambil tapi nggak dijalanin gitu. Kasihan juga gitu, kalau kasihan untuk orang-orang yang bener-bener ngebutuhin gitu sih. Kalau gue lebih pedulinya ke situ aja gitu. Urusan ya lu mau nambah duit tapi nggak mau kerja dengan cara jualan itu ya terserah anda gitu. Itu konsekuensinya ada di anda masing-masing gitu kan. Gimana kalau untuk kalian yang dominan main hub, masih tertarikkah untuk main hub, join hub? Kalau di Bogor masih laku-laku aja gue bilang. Nggak tahu nih kalau di kota-kota besar, kalau di ya kalau Jakarta jangan di yang Jakbar Jakuta. Kalau di situ mah Argo 8.000 aja masih bisa melulu gitu, masih bisa diisi melulu slotnya gitu, masih kosong-kosong aja. Cuman kalau yang di Jaksel kemarin tuh masih habis-habis mulu, BSD kayak gitu-gitu, itu gue nggak tahu tuh. Itu masih full kayak di Bogor kah? Masih habis terus jadwalnya, atau mungkin setelah Argo turun kayak gini, atau malah mending main reguler aja lah bang gitu. Ada juga yang tadi bilang kayak gitu, mending gue main reguler aja lah bang, walaupun anyep tapi masih bisa diterapi ya, gue nahan-nahan selama seminggu 2 minggu, sehari 5 orderan masih nggak masalah. Ada juga yang kayak gitu. Kembali lagi ke poin tadi, terserah pilihan anda, itu pilihan pribadi anda kayak gitu. Itu aja guys di episode kali ini. Kalau ada yang mau nambahin, boleh banget komen di kolom komentar di bawah. Atau mungkin ada yang mau mengkoreksi gitu bang, info-infonya ternyata beda nih bang, kalau di Solo jadi segini bang, atau kalau di Bandung Argonya jadi segini bang. Nah itu, kalau itu gue nggak tahu, karena kan keterbatasan wilayahnya. Gue belum observasi di grup-grup yang luar Jabodetabek, karena satu gue juga nggak main ke sana gitu. Jadi gue belum coba membandingkan Argo-Argonya apa. Mungkin sekarang sama bang, se Indonesia 6.400 sekarang, bisa juga, nggak tahu. Boleh banget ditambahin di komen, di kolom komentar kalau ada yang salah atau kalau ada yang kurang, kalau ada yang mau nambahin info. Itu aja di episode kali ini. Pilihan ada di tangan kalian, mau main hub silahkan, mau main reguler silahkan, bebas. Mau main area aja bebas, atau mau main bolang juga bebas, boleh. Terserah kalian, pilihan ada di kalian sendiri masing-masing, karena dapur-dapur kalian yang tahu sendiri. Hari-hari kalian, kekurangan dan kelebihannya kalian sendiri yang tahu. Jadi ya, pilihan ada di tangan kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.